daftar 31 pemain timnas Indonesia yang tengah santer diperbincangkan untuk dipanggil oleh John Hartman ke skuad Garuda menjelang FIFA Series mendatang. Statistik memukau Martin Paes di laga debutnya bersama Ajax Amsterdam langsung mencuri perhatian para penggemar skuad Garuda. Posisi Shane Patinama di timnas Indonesia kini disebut terancam di tengah sang pemain kini sebut-sebut kalah bersaing ke Doni Tripamungkas di Persija Jakarta. Nama May Silgers kini kembali muncul dibahas di tengah kondisi sang pemain mulai membaik setelah mengalami cedera bersama FC Twente. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Menjelang FIFA Series yang akan digelar di Jakarta, perhatian publik sepak bola tanah air kini terus mengarah ke komposisi daftar pemain yang akan dipanggil John Hartman untuk memperkuat skuad Garuda sebagai pelatih baru timnas Indonesia yang datang dari pengalaman internasional. John Hartman tentu sedang merancang daftar pemain yang potensial tampil dalam turnamen ini. Ya, daftar pemain panggilan ini tentu penting karena menjadi tolok ukur awal arah strategi timnas Indonesia di bawah era pelatih baru. Berdasarkan prediksi daftar yang beredar menjelang pemanggilan pemain ini, sosok Hartman diperkirakan akan memanggil komposisi pemain yang campuran antara talenta domestik dan para pemain diaspora yang bermain di luar negeri. Komposisi ini didominasi oleh nama-nama yang sudah dikenal publik sepak bola Indonesia, serta sejumlah pemain yang tampil di liga top Eropa maupun kompetisi elit lainnya. Di posisi penjaga gawang, John Hartman diprediksi akan memanggil nama-nama seperti Martin Paes, Emil Audero, hingga Nadeo Argawinata. Namun nama Teja Paku alam layak dicoba karena tampil impresif bersama Persib Bandung. Dua kiper Eropa seperti Martin Paes dan Emil Audero memberi opsi pengalaman tinggi di bawah mister gawang. Sementara pilihan kiper lokal memberi kedalaman skuad di turnamen internasional ini. Kemudian, sektor pertahanan menjadi salah satu fokus John Hartman dalam membangun lini belakang yang solid, di mana nama-nama seperti Justin Hubner, C. Itzes, Rizky Ridho, Hordi Ahmad Calvin, Verdong, Dian James, Sandy Walsh, Donian Sayuri kini masuk ke dalam prediksi pemain yang akan dipilih. Kehadiran para pemain ini tentu akan memberi fleksibilitas taktik serta pengalaman lintas kompetisi. Hal itu terutama dari jalur diaspora yang bermain di klub Eropa. Kemudian yang juga menarik adalah di lini tengah, di mana John Hartman kemungkinan besar akan mempertahankan struktur yang kreatif dan dinamis dengan nama-nama seperti Nathan Chu, Aun Joey Poluposi, Ricky Kambuaya, Beckham Putra, dan Marcelino Ferdinand. Para gelandang ini dikenal memiliki keseimbangan antara kontrol bola, distribusi, dan kreativitas yang bisa menjadi kunci menghadapi variasi gaya permainan dari lawan internasional. Lalu di sektor penyerang, John Hartman diprediksi mengandalkan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda yang tajam, serta dalam performa yang bagus di masing-masing liga. Beberapa nama yang kemungkinan akan dipanggil adalah Ole Romeni, Mauro Zylstra, Ramadan Sananta, Rogner Oratmangoen, Miliano Jonathan, Iji Maulana Fikri, Yakob Sayuri, Stefano Lillipali, dan Hoki Caraka. Para striker dan penyerang sayap ini menawarkan variasi profil, mulai dari mobilitas hingga penyelesaian akhir yang bisa menjadi senjata tajam. Ya, walaupun daftar di atas merupakan prediksi yang banyak beredar dan dibahas publik tanah air menjelang FIFA Series ini. Namun sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari PSSI terkait skuad final yang dipastikan tampil, di mana John Hartman sendiri terus memantau performa pemain baik dari liga domestik maupun kompetisi di Eropa. Selain itu, terdapat juga dinamika di posisi tertentu seperti kemungkinan kembalinya beberapa pemain diaspora yang sempat absen atau minim panggilan. Hal ini seperti sosok Ilkan Begot. Contohnya, di mana ia sudah sangat lama absen dari skuad Garuda karena tidak masuk daftar panggilan. Namun kini, ia berpotensi dipanggil di tangan pelatih baru skuad Garuda, yaitu John Hartman. Ya, namun meski demikian, fokus John Hartman di fase awal ini adalah membentuk fondasi tim dengan kombinasi pemain berpengalaman dan bakat muda untuk menyongsong tantangan global. Hal itu sekaligus memulai era baru sepak bola Indonesia di bawah arahannya. Demikianlah gambaran daftar pemain yang diprediksi akan dipanggil oleh John Hartman untuk timnas Indonesia di FIFA Series ini. Shane Patinama kini mengambil langkah penting dalam karirnya, di mana ia menerima pinangan dari Persija Jakarta di bursa transfer di musim dingin kemarin. Yah, sebelumnya,
Shane Patinama selalu bermain di luar negeri, di mana Buriram United adalah klub luar negeri terakhir yang diperkuat oleh Shane Patinama. Kehadiran Shane Patinama di Liga Indonesia pun tentu memiliki tujuan yang jelas, di mana ia ingin mendapatkan menit bermain secara reguler di Persija Jakarta. Namun, setelah sekitar sebulan berada di Jakarta, menit bermain secara reguler tidak kunjung didapatkan oleh Shane Patinama. Bahkan, ia harus kalah bersaing dengan pemain muda, yakni Donitri Pamungkas. Shane Patinama pun belum pernah merasakan sebagai starter di Persija Jakarta sejauh ini, dan tercatat ia baru 3 kali bermain. Namun, 3 laga itu dijalani Shane Patinama sebagai pemain pengganti di akhir babak kedua. Total menit bermain Shane Patinama di Persija sejauh ini baru menyentuh angka 30 menit. Shane Patinama bahkan lebih sering terlibat dalam acara komersial Persija Jakarta belakangan ini ketimbang bermain sebagai starter di skuad Makan Kemayoran. Jika situasi yang dialami Shane Patinama di Persija tidak kunjung berubah, maka posisi pemain keturunan Belanda itu di timnas Indonesia bisa sangat terancam. Apalagi sejak lama posisi bek kiri timnas Indonesia bisa dikatakan sangat tebal, di mana banyak pemain berkualitas mengisi posisi tersebut. Sebut saja sosok pemain seperti Calvin Verdong, Nathan Chuayon, dan juga Din Jem. Sementara pemain lain seperti Pratama Arhan, Yanse Sayuri, dan Donitri Pamungkas juga sewaktu-waktu bisa saja siap untuk masuk jika salah satu di antara ketiga pemain di atas berhalangan untuk membela timnas Indonesia. Sosok Maes Hilgers kini terus menjalani masa-masa sulit di FC Twente dalam persaingan di Eredivisie, di mana ia masih terpinggirkan dari skuad dengan problem utama perselisihan yang berlarut-larut dan ingin berganti klub sejak beberapa musim terakhir. Sebelum situasi yang dihadapinya saat ini, Maes Hilgers dikenal punya bakat besar dalam perjalanan karirnya bersama FC Twente, di mana sejumlah klub besar sempat dikabarkan tertarik untuk mendapatkan tanda tangannya. Lalu di jendela transfer musim panas tahun kemarin, sosok Maes Hilgers hampir saja berganti kostum klub asal Prancis, yaitu Stade Brest. Rencananya, ia akan bergabung Brest di deadline transfer dengan status pinjaman dan opsi pembelian permanen. Namun, transfer itu berujung kegagalan karena tidak ada cukup waktu di Prancis untuk tes medis sebelum batas waktu. Kondisi ini membuat Maes Hilgers mau tidak mau harus tetap di Enschede. Situasinya pun semakin runyam setelah ia harus naik meja operasi karena cedera ligamen pada November tahun kemarin. Musimnya pun berakhir dan menambah panjang masa absen Maes Hilgers yang belum pernah bermain lagi di kompetisi resmi sejak Mei 2025 yang lalu. Situasi kontrak Maes Hilgers telah menjadi topik diskusi di FC Twente sejak musim panas tahun lalu. Tidak ada kesepakatan antara pemain dan klub yang tercapai dalam beberapa bulan terakhir. Bek berusia 24 tahun itu pun akan berstatus bebas transfer, meskipun sedang menjalani pemulihan cedera dan belum pernah bermain di musim ini. Maes Hilgers memang mengalami penurunan jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana ia pernah punya harga pasar mencapai lebih dari 11 juta euro atau sekitar 200 miliar. Namun, karena situasi kontrak dan kurangnya waktu bermain, nilai transfernya saat ini turun menjadi hanya 5 juta euro. Dan Maes Hilgers bisa direkrut secara cuma-cuma oleh tim yang menginginkannya. Usianya yang masih 25 tahun, Maes Hilgers punya masa depan yang cukup panjang dan berpeluang cerah. Namun ia masih fokus dalam pemulihan cederanya untuk menyambut karir yang lebih baik di masa mendatang. Dalam ulasan Football Transfers, Maes Hilgers mempunyai indeks keterampilan 64,7. Jika dalam kondisi fit, maka potensi indeks keterampilannya bisa mencapai 70,6, di mana Maes Hilgers bahkan dapat berkembang menjadi back top di Eredivisie. Situasi Maes Hilgers bisa saja ditangkap oleh PSV Eindhoven, tim yang merajai Eredivisie 2 musim beruntun ini. Apalagi lini belakang PSV dianggap akan tambah kuat dengan kehadiran Maes Hilgers, meski akan lebih banyak menjadi pemain pelapis. PSV akan bijak untuk merekrut Hilgers. Tim Eindhoven memiliki peringkat kecocokan klub di angka 80 untuk bek tengah tersebut, yang tampaknya sangat cocok dengan gaya bermain Peter Bosz di PSV. Namun, jika Hilgers memilih pindah ke Stadion Philip, ia harus puas dengan prospek waktu bermain yang sedikit. Demikian ulasan Football Transfers. Kiper andalan timnas Indonesia yaitu Maarten Paes kini mulai mencatatkan statistik apik di awal bermain untuk Ajax Amsterdam, di mana Maarten Paes membuat total 7 penyelamatan penting dalam pertandingan debutnya. Maarten Paes akhirnya mencatatkan debut untuk Ajax Amsterdam setelah direkrut sejak musim dingin kemarin. Kiper 27 tahun itu mendapatkan kesempatan bermain setelah penjaga gawang utama Ajax Amsterdam absen lantaran mengalami cedera. Ia mencatatkan debutnya di saat Ajax Amsterdam berhadapan dengan Nijmegen di laga lanjutan di Liga Belanda, di mana laga ini digelar di Johan Cruyff Arena tepat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan itu, Ajax Amsterdam sebenarnya unggul lebih dulu di menit ke-39. Namun, sayangnya, gawang Maarten Paes bobol setelah Darko Nejasmik melepaskan tembakan mendatar di saat terjadi kemelut. Sehingga, laga tersebut selesai dengan skor akhir 1-1. Walau gagal mencatatkan clean sheet,
Namun debut Maarten Paes untuk Ajax Amsterdam ini sangat layak dipuji, di mana kiper timnas Indonesia itu mencatatkan statistik apik di sepanjang pertandingan. Melansir dari SofaScore, Maarten Paes membuat 7 penyelamatan krusial. Selain itu, ia juga berkontribusi dalam 12 recoveries pertahanan Ajax Amsterdam. Perihal umpan panjang atau umpan pendek kepada rekannya, Maarten Paes tidak menemukan masalah, di mana ia mencatatkan 53% akurasi umpan atau 27 kali sukses dari 51 percobaan. Statistik apik ini membuat Maarten Paes diberi nilai 7,8 oleh SofaScore. Hal itu merupakan nilai tertinggi kedua setelah Mika Gats yang mendapatkan nilai tertinggi yakni 8,5. Sementara itu, untuk berikutnya, Maarten Paes kemungkinan besar akan kembali bermain untuk Ajax Amsterdam mengingat cedera panjang sang kiper utama. Di mana selanjutnya Ajax akan bersua PEC Zwolle, tim yang diperkuat pemain berdarah Indonesia pula pada Minggu 1 Maret ini.